Baik pendengar KP, salam jumpa kembali dalam Kedai Aspirasi DPRD Kota Balikpapan bersama saya Kris Azalia dan juga ada Bung Maulana. Dan di kesempatan kali ini, tepatnya ini di ruang Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelandasan. Dan di sini juga sudah hadir Pak Iwan Wahyudi. Selamat hari, pokoknya selamat hari aja lah. Selamat weekend ini. Mau weekend, mau weekday, semuanya hari sama ya Pak ya? Kayaknya disibukkan dengan setiap hari ya Pak ya? Betul. Nggak ada tanggal merah nih kayaknya. Ya buat kami di DPRD, baik dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi, kita selalu memberikan ruang buat bertemu, bertatap muka, dan bersilaturahim dengan konstituen lah begitu. Apalagi kalau Sabtu Minggu. Itu biasanya ada kegiatan masyarakat, bersih-bersih, segala macam, kerja bakti, ada khitanan, ada kawinan, pokoknya meriah lah. Artinya gini, mau weekdays atau weekend, kalau yang namanya di DPRD itu dengan kata lain rumah rakyat ya kan, jadi kita bisa datang gitu ya kan ya. Betul. Kalau di DPRD kita selalu terbuka gitu. Selalu terbuka ya. Bahkan kita kadang, Mbak Kris, pada saat situasi tertentu Sabtu Minggu tuh bisa jadi kita ada rapat. Oh ya? Iya, kalau itu memang urgent, misalkan terkait pembahasan anggaran yang kita waktunya udah sangat mepet gitu kan. Kita kan dikasih due date nih sama undang-undang sama PP 12. Pengesahan anggaran itu maksimal 30 hari sebelum akhir tahun berakhir gitu ya, sebelum dia mulai tahun anggaran. Misalkan tahun 2026, kesepakatan anggaran itu paling lambat di akhir November. Nah, itu biasanya kita ngebut. Nah, gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman, khususnya yang berada di badan anggaran, dia akan rapat, mengejar kesepakatan, mengejar supaya nanti pada saat pengesahan paripurna nanti itu bisa betul-betul rampung di akhir paling lambat akhir November. Seperti itu. Ini masih lama nih, November masih lama nih ya. Ya, itu yang paling bahaya tuh. Gara-gara masih lama. ngepor itu yang paling bahaya tuh. Biasanya gitu, deket-deket baru ngegas semuanya ya. SKS lah ya. Oke, di Kedai Aspirasi ini ya pendengar KP, kita akan berbicara mengenai aspirasi masyarakat terkait infrastruktur Kota Balikpapan. Yang mana beberapa waktu yang lalu sudah ada kegiatan-kegiatan reses dari setiap anggota DPRD ya Pak ya, ke masyarakat. Di mana kegiatan anggota legislatif di luar masa sidang, di mana mereka mengunjungi daerah pemilihan atau dapil masing-masing untuk berinteraksi langsung dengan konstituen. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, keluhan, serta usulan dari masyarakat. Kan? Yang jelas pasti saya yakin Pak Iwan sendiri udah banyak sekali menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Betul. Dapilnya mana Pak? Saya Balikpapan Utara. Balikpapan Utara. Nah ini Balikpapan Utara yang paling ramai sebenarnya ya. Paling luas juga. paling luas ya kan. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Iwan, berdasarkan hasil reses, aspirasi apa yang disampaikan warga terkait ini, kita ngomongnya infrastruktur ya, infrastruktur jalan, bagaimana respon pemerintah terhadap usulan tersebut? Iya, memang setiap kita reses itu selalu yang muncul dari masyarakat kita paling banyak itu terkait mengenai infrastruktur, akses jalan gitu ya, baik itu nanti jalan lingkungan maupun jalan yang jalan kota begitu ya, kemudian jalan utama, kemudian juga jembatan penghubung antara satu daerah dengan daerah lain, termasuk juga drainase, itu yang paling banyak menjadi aspirasi dari konstituen atau masyarakat yang kita mengadakan kegiatan reses begitulah. Dan sejauh ini sangat efektif ya kegiatan reses yang dilaksanakan oleh teman-teman anggota DPRD. Kayak baru saja yang kita lakukan itu di bulan April kemarin, tanggal 21 kalau tidak salah, sampai tanggal 26 atau 27. Jadi setiap tahun kita kan punya 3 kali masa sidang. 3 kali masa sidang itu dibagi per masa sidang itu 4 bulan. Jadi dari Januari, April gitu ya, 1 kali masa sidang. Mei sampai ke bulan Agustus itu masa sidang berikutnya yang kedua. Kemudian September sampai Desember itu masa sidang yang ketiga. Dan di setiap masa sidang itu menjadi amanat dari Undang-Undang 23 tahun 2014 dan PP 12 bahwa
kita diberikan kesempatan ruang untuk melaksanakan kegiatan reses, menyerap aspirasi 1 kali saja. Jadi nggak boleh juga kita reses di luar masa reses kita yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah gitu ya. Jadi kita melaksanakan reses di setiap masa sidang. Akhir masa sidang. Boleh di awal masa sidang, boleh di pertengahan masa sidang, atau di akhir masa sidang. Yang penting di dalam durasi waktu 4 bulan. Tadi itu. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Kris, jadi memang yang paling banyak kita menampung dan ini menjadi PR. Kemudian menjadi pokir ya, menjadi pokok pikiran yang disampaikan oleh anggota DPRD dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan resesnya. Ada jalanan misalkan kayak kemarin saya di Jalan Karya Bakti di kilometer 10 yang tembus ke kilometer 8 Jalan Kesatrian itu alhamdulillah sudah dikerjakan. Masyarakat sangat antusias dan sangat bergembira sekali. Tapi masih ada saja persoalan-persoalan berikutnya kayak jembatan dan segala macam, termasuk drainase. Jadi menurut saya respon pemerintah sangat positif sekali ya, sangat baik gitu ya. Cepat tanggap dalam hal untuk penanganan jangka pendek gitu ya, yang bisa dilaksanakan melalui UPT, melalui Dinas Pekerjaan Umum. Itu bisa dilaksanakan dengan cepat kan, ada UPT nih di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi kalau yang bisa dikerjakan secara cepat, pengecoran sederhana begitu ya, yang nggak anggarannya nggak sampai ratusan juta, itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman Dinas Pekerjaan Umum melalui UPT-nya. Dan cepat tapi baik ya Pak hasilnya. Jangka pendek. Jadi biasanya penanganan jangka pendek. Sambil kita, kan kalau kita mengusulkan anggaran itu kan nggak bisa langsung dikerjakan kan begitu. Nah, misalkan daerah situ sangat rentan karena banyak sepeda motor yang melintas gitu, jalanannya banyak bolong-bolong kan, ini butuh penanganan jangka pendek. Jangan sampai nanti ada eksiden kecelakaan karena anak sekolah atau ngantar anak sekolah atau orang pulang kerja, kemudian dilintasi sama truk pengangkut sampah, angkut material bangunan. Ini kan butuh penanganan jangka pendek. Ini bisa dilaksanakan dengan cepat gitu ya. Kita apresiasi gitu ke pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum. Kadang-kadang ada bahu jalan yang ini jalanan sempit nih. Kadang kalau sudah ada dari arah berlawanan gitu, mau nggak mau kepeper gini kan. Kadang bahu jalannya terlalu jomplang gitu ya. Kadang bisa masuk mobilnya kemudian naiknya susah. Nah ini kita apresiasi teman-teman Dinas Pekerjaan Umum memberikan respon penanganan cepatnya gitu ya, seperti itu. Karena masyarakat tuh kan pengen kadang ya disampaikan, kalau bisa nggak menunggu-nunggu lagi sampai tahun depan, karena begitu. Nggak cukup cuma disampaikan, dia pokoknya mau konkret dan harus cepat gitu ya, harus cepat. Akhirnya artinya sudah ada titik-titik prioritas dong ya jadinya. Jadi kalau saya reses kadang-kadang gini, kadang-kadang saya kalau reses sudah ada ini program yang masuk di tahun anggaran tahun anggaran sekarang gitu. Jadi saya datang sudah bawa oleh-oleh bahwa ini akan dikerjakan mungkin 1, 2, atau 3 bulan ke depan. Wah, itu mereka semangat gitu. Jadi polanya kadang-kadang saya rubah gitu. Berarti sebelum reses sudah tahu nih prioritasnya mana dulu nih, betul. Apa yang harus yang dikerjakan dalam jangka waktu pendek yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat gitu kan. Dan di situ nanti ada lagi catatan PR yang berikutnya mereka sampaikan. Jadi nggak sekedar juga kadang-kadang kita juga nggak enak ya turun ketemu masyarakat, wah cuman datang lagi ini cuman ngomong-ngomong doang, omon-omon doang ya. Iya, omon-omon ini. Nah, tapi kalau sudah kita bawa satu penyelesaian solusi gitu, mereka sangat senang, sangat antusias dan ternyata fungsi teman-teman di DPRD ini nyata dampaknya bisa dirasakan dan bisa dilihat langsung gitu bahwa memang DPRD ini salah satu menjadi kanal aspirasi untuk mengawal persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Begitu. Artinya pengerjaan sudah mulai dari sekarang, Pak? Maksudnya? Pengerjaan untuk perbaikan infrastruktur daerah Balikpapan Utara. Udah dimulai? Sekarang ini sudah mulai jalan. Okay. Sekarang ini sudah mulai jalan. Okay. Karena kadang masyarakat tuh lelah, Pak ya, gini ngajukan. Ya. Lewat pemerintah, tunggu tahun depan belum masuk lagi. Ya, kita maklum memang karena gini ya. Persoalan itu memang kalau kita analogikan tuh persoalan itu segini, kemampuan anggaran kita segini. Jadi gap yang di sini nih bagaimana kita saling mengawal kepentingan kita mana yang prioritasnya ini butuh komunikasi yang baik gitu ya antara masyarakat,
kepada pemerintah, bisa melalui anggota DPRD atau mungkin kepala daerah gitu ya. Sehingga persoalan mana yang lebih urgent itu nanti bisa dipilah-pilih gitu dari teman-teman DPRD, teman-teman kepala daerah gitu ya. OPD gitu. Saya yakin pasti bukan hanya sekedar jalan ya yang diaspirasikan oleh masyarakat, pasti ada hal lainnya juga yang dibutuhkan dari mereka. Mengingat Balikpapan Utara ini kan apa ya? Tadi Pak Iwan bilang luas. Satu. Ya. Kemudian yang kedua adalah bisa dibilang itu adalah kota tua Balikpapan. Ya kan, awal mulanya kota Balikpapan berkembang juga dari sana. Begitu banyak orang yang tinggal di sana, ya kan. Terbesar jumlah penduduknya. Nah, paling padat lah ibaratnya ya kan. Pasti ada hal lain di luar infrastruktur jalan tadi. Namun kita break dulu ya Pak ya. Kita break dulu, kita tahan dulu pendengar KP, jangan kemana-mana. Nanti Kedai Aspirasi DPRD Kota Balikpapan akan kembali lagi. .4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Pendengar KP kembali dalam Kedai Aspirasi DPRD. Nah, kali ini memang ini apa ya, kalau kita berbicara mengenai Balikpapan Utara, ya mungkin kita-kita yang tinggalnya daerah selatan atau daerah timur ya, mungkin jarang main ke Balikpapan Utara, ya kan? Tapi kalau mungkin Anda kerjanya di area Balikpapan Barat dan Utara ya, itu pasti tahu bagaimana crowdednya daerah sana, ya kan. Dan penduduknya tuh berbagai macam segmen gitu loh ya. Berbagai macam lapisan, tingkat sosial juga ya kan. Sehingga kayaknya tuh PR dari Pak Iwan sebagai dapil dari Balikpapan Utara ini agak besar nih ya. Mungkin lebih besar dari yang lainnya kali ya, karena luasnya tadi itu kan. Termasuk yang besar ya kan. Betul. Nah, kayak tadi kita juga kalau kita lewat ke arah Balikpapan Utara, jalan-jalan di sana juga kalau bisa dibilang tidak terlalu lebar kan Pak ya. Mungkin saya hanya mainnya sampai di Kampung Baru nih, let's say sampai Kampung Baru, itu pun jalannya juga nggak lebar. Tapi betapa padatnya itu rumah penduduk, terus angkot juga lewat situ, beberapa kendaraan-kendaraan besar juga santai lewat situ gitu ya. Dan kalau saya lihat ya Pak, saya sebagai orang selatan, kalau mainnya sampai ke sana, ini kayak nggak sorry Pak, kayak nggak disentuh gitu loh. Pertama debu juga iya Pak, kalau lewat sana tuh Pak, iya kan? Terus masyarakatnya kayak tadi saya bilang berbagai macam lapisan, mulai dari ekonomi, terus mungkin dari segi pendidikan, culture-nya gitu ya.
semrawut gitu loh Pak, ya kan. Nah ini mungkin jadi catatan dari Pak Iwan juga, bagaimana kita merubah wajah Balikpapan Utara itu menjadi seperti kota layaknya kota modern gitu loh. Karena kan Balikpapan Utara nih jadi awal dulu Balikpapan ya kan Pak. Yeah. Nah itu dia. Kalau tadi kita berbicara mengenai jalan. Ya sudah jadi, sudah mulai nih dikerjakan ya kan, jalan yang berlubang, mungkin ada besok-besok ada perluasan jalan ya kan, kita nggak tahu. Tapi pasti ada masalah lainnya seperti misalnya air bersih. Ya kan? Nah, air bersih ini juga jadi PR gitu ya kan. Jangankan di utara kita, yang di tengah, yang di kota aja suka koar-koar kok, apalagi mereka ya kan. Nah gitu Pak. Gimana itu Pak? Ya, betul sekali Mbak Kris, Mas Maulana. Jadi utara ini satu kecamatan yang jumlah penduduknya terbesar di kota Balikpapan. Kita ada 6 kelurahan. Memang dari secara sejarahnya awal utara ini kan yang padat itu adalah Kelurahan Muara Rapak. Kemudian Kelurahan Gunung Samarinda gitu ya. Naik ke atas ada Batu Ampar. Nah, kemudian sekarang terjadi pembukaan lahan begitu ya. Kemudian ada Geraha Indah, ada Karangan Joang, ada Gunung Samarinda baru, yang kemudian menambah jumlah pemukiman dan tambah berkembang ini jumlah penduduknya Balikpapan Utara. Bahkan hari ini sekarang Balikpapan Utara dalam tahap pengkajian oleh pemerintah kota, ini mau seperti apa ke depannya. Apakah nanti bisa jadi dimekarkan atau mungkin pada waktu tertentu atau periode tertentu dengan jumlah penduduk tertentu, apalagi dengan adanya IKN, bisa jadi nanti Balikpapan Utara berdasarkan kajian nanti yang kita tunggu kajiannya oleh pemerintah kota, ini bisa jadi akan dimekarkan gitu ya, bisa jadi gitu. Kita tunggu lah gitu ya. Cukup banyak tadi Pak ya? Betul, karena jumlah penduduknya cukup banyak. Anggota DPD paling banyak itu dari Balikpapan Utara, 11 kursi gitu ya, 11 kursi dibanding kecamatan yang lain gitu ya. Nah, memang tadi disinggung sama Mbak Kris, Balikpapan Utara ini jalan utamanya itu milik provinsi, Jalan Soekarno-Hatta. Makanya jalannya itu belum baru kan kalau dari Muara Rapak tuh udah dibelah 2 tuh ya. Sampai di Kaltimpos, Batu Ampar ya kan. Kemudian itu kembali satu lagi kan, nggak dibelah lagi kan. Nah ini yang harusnya dilebarkan, tambah crowded kan situ ya, tambah padat. Karena bongkar muat barang, peti kemas di sana. Pelabuhan feri juga di sana, Kilo 5. Kemudian Karyangau itu juga lewat utara kan. Jadi cukup sangat-sangat crowded. Kemudian terus melintas sampai di atas tuh udah nggak dibelah 2 lagi kan jalanannya. Iya, tetap satu. Jadi satu ya kan. Ini harusnya idealnya ke depan melalui pemerintah provinsi kita harapkan, karena ini jalannya negara ya, jalannya pusat dan provinsi, untuk diadakan pelebaran sehingga jalan itu betul-betul dibelah 2 dan cenderung lebih safety begitu. Aman, tapi kita lihat pertumbuhan di utara ini alhamdulillah sangat luar biasa. Kita punya sekolahan yang cukup banyak di sana karena juga jumlah penduduknya sangat banyak gitu ya. Kita juga punya Institut Teknologi Kalimantan, ITK gitu ya. Kita punya Poltekba masuk utara di sana. Ya ITK itu Pak. Utara, kita punya STT Migas dan kampus banyak kan potensi-potensi yang ada di sana. Kulturnya juga sangat beragam. Dari perdagangan, kemudian teman-teman yang karyawan. Dan kalau kita di Kelurahan Karangjowang itu banyak masih petani-petani yang sangat kulturnya itu gotong royong itu terasa banget gitu ya, terasa banget. Kita pulang kadang kalau saya silaturahim, bener kayak pulang kampung. Saya kadang kalau silaturahim, ketemu, jaring aspirasi, dengerin keluhan mereka, saya catat persoalan mereka, saya pulang tuh dikasih tape. Saya pulang tuh dikasih bingkisan, dikasih singkong, dikasih goodie bag. Iya, dikasih berkat katanya orang sana. Dan itu jarang loh kita temuin di luar utara. Jadi itu satu kekhasan menurut saya yang kita ini sebenarnya jangan berubah deh Karangjowang itu yang seperti itu. Kita harapkan malah lebih ke penguatan sektor pertaniannya, karena hari ini pemerintah pusat bahkan dorong untuk swasembada pangan, swasembada daging, swasembada segala macam gitu ya. Ini harus menjadi atensi dan perhatian, karena strategi pemerintah sekarang kan arahnya ke sana. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik yang harus kita kolaborasikan dengan masyarakat yang ada di Balikpapan Utara, khususnya Kelurahan Karangjowang, Kelurahan Geraha Indah, ini untuk bisa memperkuat sektor
pertanian, peternakan yang ada di sana gitu ya. Dan hari ini pemerintah kota udah luar biasa gitu untuk kemudian membuka akses jalan. Mbak Kris, Mas Maulana kalau melintas itu di belakang Poltek itu udah tembus ke Balikpapan Timur. Iya, benar. Jalannya udah lebar. Kemudian akan nanti di kilo 11 itu berkahnya dari IKN ya, itu akan dibangun jalan akses jalan tol dari kilo 11 tembus ke Karyang, tembus ke IKN. Iya. Kemudian nanti dari situ juga akan dibuka akses jalan bukaan jalan tol dari utara ke selatan gitu ya. Jadi sekarang kalau kita lihat ke lebih dalam lagi, akses-akses pemukiman baru itu terbuka sekali gitu ya, di utara, di selatan gitu. Jadi ini kesempatan kalau mau investasi tanah, Mas Maulana, kalau ada rezeki beli tanah ya. Di bagian utara ya, belinya di utara ya Pak ya? Di utara ya. Saya nggak jualan tanah ya. Kalau dibandingkan daerah lain mungkin ya, di utara itu mungkin tingkat investasinya lebih cepat dibandingkan yang lain kayaknya. Iya, karena memang dari tata ruangnya pemukiman di sana sangat terbuka dan juga ada industrinya, ada pelabuhannya, ada universitasnya gitu. Jadi tata ruang Balikpapan Utara itu sangat ada pertaniannya, ada peternakannya, sangat komplit gitu ya, sangat komplit sekali gitu ya. Nah, balik lagi nih Pak, dengan air bersih gimana? Air bersih jadi Waduk Manggar itu namanya Waduk Manggar. Itu adanya di utara, namanya ayo Waduk Manggar tuh. Tapi tembus lah sampai ke Manggar. Jadi utara sama timur tuh beririsan lah dia. Jadi alhamdulillah ya dengan adanya Waduk Manggar yang ada di kilometer 12 tembus sampai kilo 14, tembus sampai kilo 15 gitu ya. Kalau kita main ke sana itu jadi daerah wisata. Buffer zone-nya Waduk Manggar itu jadi daerah wisata loh. Ada kampung bambu, ya wana desa segala macam. Itu hikmah yang berkah juga lah buat masyarakat di sana begitu ya. Nah, IPAL-nya pun juga ada di kilometer 8 ya. Kilometer 8. IPA, Industri Pengolahan Air, IPA bukan IPAL, sorry. Itu ada di kilometer 8. Jadi sebagian besar masyarakat di utara itu distribusi air cenderung aman, kecuali di beberapa spot yang masih jadi persoalan begitu. Nah ini yang kita harapkan pemerintah kota dengan strateginya ini untuk penguatan bahan baku airnya gitu ya, bahan baku airnya nanti dengan adanya waduk Semoy gitu ya, waduk Semoy ya. Iya, waduk Semoy yang dari IKN, kemudian dari Sungai Mahakam, terus juga waduk Embung Aji Raden diperluas gitu ya. Ini nanti bisa meningkatkan gap kekurangan air baku kita yang kita membutuhkan mungkin idealnya kalau hari ini ya 1.000 liter per detik kan. Ya kan, 1.000 liter per detik. Nah, tapi kan pertemuan penduduk ini nambah terus gitu ya. Apalagi ada IKN, kita kan jadi gerbangnya, jadi terasnya. Jadi saya optimis gitu ya. Persoalan ini kalau kita dorong sama-sama pemerintah kota, pihak swasta juga nanti masuk gitu ya. Ini akan bisa menjawab persoalan air baku kita dan distribusi air bersih kita sehingga nanti masyarakat tadi yang belum merasakan air di Balikpapan Utara dan seluruh kota Balikpapan pastinya ini nanti akan bisa segera terjawab. Gitu ya. Kita dorong sama-sama. Tantangan teknis dan administratif dalam mempercepat pemasangan jaringan air bersihnya itu di daerah yang belum terjangkau gimana tuh Pak? Maksudnya mungkin kayak perumahan yang belum ada akses jaringan atau gimana. Itu kan di utara banyak gitu. Iya. Apalagi lihat kontur ya. Iya itu. Geografisnya kan juga agak sedikit berbeda kan daerah sana kan. Iya. Jadi kan sebenarnya dari utara itu bisa memanfaatkan landscape kawasannya yang dari atas turun ke bawah gitu ya. Dari atas turun ke bawah tuh ceritanya tuh. Harusnya kalau dari atas pasti ke bawah, iya, Pak. Kan? Turun kalau turun ini bisa ke bawah. menggunakan aliran tersebut lah ya. Jadi distribusinya tidak jadi berat ya, nggak sama mungkin pada daerah tertentu yang tinggi sudah di bawah, air di sini nanti mau support ke atas dia butuh pompa kan gitu. Nah, jadi ya menurut saya sih ini mau nggak mau ya pemerintah PDAM harus mencari solusi jangka pendek gitu ya. Apakah itu nanti menggunakan sumur-sumur dalam. Kemarin pas reses gabung juga sama pihak PTMB.
Kebetulan nggak ngundang Okay. PTMB. Jadi menurut saya nanti pada daerah tertentu ya apa namanya pihak PDAM bisa menggunakan sumur dalam untuk mengcover beberapa kawasan yang sudah sangat padat dan dia dibutuh air bersih, ya bisa menggunakan sumur dalam lah begitu. Kemudian solusi jangka panjangnya ya itu tadi kita dorong kerjasama antara PPU, Samarinda ya, kemudian Kukar gitu ya, untuk bisa mempercepat kebutuhan air baku di Balikpapan. Karena kalau tidak kita defisit terus Pak ya. Iya, mau bagaimanapun kita itu merekayasanya memang persoalan utamanya itu defisit gitu. Defisit air bakunya. Kita kan kemampuan waduk kita cuma segitu aja gitu. Nggak bisa naik lagi. Kita harus menambah air baku kita. Kalau boleh tahu Pak, persentase yang membutuhkan air bersih di Balikpapan Utara itu ada berapa Pak? Secara ini angka pasti separuh-separuh mungkin 50-50, 50% udah merasakan, 50% belum. Rasanya sudah di lebih 50%. Rasanya sudah merasakan sudah terdistribusi air bersih ya. Ya, walaupun bisa jadi yang terdistribusi itu masih mengalami giliran begitu ya, giliran. Yang penting dia masih bisa sudah tersambung, Pak. Iya, tersambung dan masih bisa nunggu air misalkan di malam hari gitu ya, bergiliran. Oke. Baik, kita break lagi ya Pak ya. Siap. Kita break lagi tetap di Kedai Aspirasi DPRD Balikpapan.
95.4 KPFM, informasi, hiburan, dan solusi. Masih bersama saya Kris Azalia dalam Kedai Aspirasi DPRD Kota Balikpapan bersama Mas Maulana dan juga Pak Iwan Wahyudi. Baik, kita masih berbicara nih karena tadi sempat dicelutukin nih sama Pak Iwan. Wah, ini saya kayak jualan Balikpapan Utara nih. Iya, sudah pindah ke utara ya. Jadi Turki. Turunan kilo. Jadi orang Turki. Tapi ya gimana, memang aksesnya ya kita orang Balikpapan juga kalau mau kemana-mana ya paling banyak ya memang lewat utara. Kayak pintu gerbang Pak ya. Iya kan. Kemudian kan situ juga industri ya kan, apalagi semenjak ada Karyangau tuh kan ya. Ada Grand City. Ada itu juga tuh yang memperpendek. Betul. Ya kan, jarak antara tengah kota selatan dengan utara ya. Baik. Nah, kembali lagi nih Pak mengenai infrastruktur Kota Balikpapan. Kalau tadi jalanan yang sekarang ini untuk jangka pendeknya sudah mulai ada pengerjaan ya kan. Nah, terus kalau pengerjaan gitu apakah ada dinas-dinas terkait yang ikut dalam dalam pengerjaan seperti jalan umum tadi ya kan. Kemudian pastinya bukan hanya diperlebar, bukan hanya dibenerin aspalnya, tapi penerangan jalan juga butuh. Betul kan Pak? Betul sekali ya. Jadi pastinya berkolaborasi ya dengan OPD-OPD lain gitu ya. Entah itu kecamatan, kelurahan maupun kayak tadi disinggung masalah penerangan ya, itu nanti bisa juga di dinas perhubungan. Jadi ini butuh kolaborasi bersama gitu. Kayak kemarin kita ketemu sebuah jalan yang dipasang rambu lalu lintas dan itu cukup mempersempit gitu ya, jadinya mempersempit. Gara-gara ada rambu itu. Ya, jalan. Jadi ketika nanti mau dilebarin, kita minta tolong dulu nih di sub, tolong geser ke pinggir lagi sedikit. Gitu ya, lebih pinggir lagi sehingga nanti ketika kita melakukan pelebaran di bahu jalannya bisa maksimal gitu. Jadi ini kolaborasi bersama beberapa OPD seperti itu. Harusnya kan seperti itu Pak. Ketika kita nggak bisa bilang bahwa kita udah terlambat lah untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Hanya saja ketika memulai sesuatu itu kan pasti banyak pihak-pihak yang harus ikut di dalamnya. Kayak tadi ada Dishub, OPD-OPD yang lain ya kan. Cuman yang terjadi kadang tuh Pak ya, kadang pemerintah kota kayaknya jalan sendiri, entar Dishub jalan sendiri. Nah, akhirnya ketemu tuh masalah yang kayak tadi, rambu yang berdiri terlalu di tengah jalan ya kan. Sehingga mau nggak mau nanti pengerjaan lagi digeser lagi. Seperti itu loh Pak. Kolaborasi yang mungkin timingnya nggak bersamaan gitu. Ya memang kadang itu gini ya. Kita memaklumi ya, kadang saking karena crowded-nya persoalan kota kita gitu ya. Begitu kompleksitasnya proses pembangunan kita begitu, kadang-kadang persoalan komunikasi ini jadi kurang maksimal begitu ya. Yang mau nggak mau akhirnya butuh repetisi pengulangan ya, pengerjaan yang kayak tadi yang saya ceritakan gitu. Nah, dan kadang kita juga tidak menyangka begitu satu kawasan yang kita anggap paling masih lama lah pertumbuhan penduduknya di sana. Tapi tiba-tiba sekarang gitu ya, udah crowded banget, udah rame banget. Yang mau nggak mau ini harus segera dilebarin ini. Rambunya ini harus kita geser, ini harus kita tambah lagi penerangan di sini. Nah, ini yang hari ini Balikpapan betul-betul terdorong untuk segera percepatan ya, untuk percepatan pembangunan lebih optimal lagi karena sangat dirasakan sekali kompleksitas kota kita, kemudian karena kita menjadi gerbangnya IKN, pertumbuhan jumlah penduduk di utara ya khususnya yang saya rasakan ini mau nggak mau kita harus banyak turun ke bawah, banyak kemudian melihat potensi-potensi persoalan yang ada lebih awal begitu, dan kita komunikasikan nih dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dengan OPD-OPD terkait, termasuk kepada kepala daerah begitu. Sampai ke provinsi itu Pak ya? Sampai ke teman-teman provinsi, sampai ke gubernur lah gitu ya. Ini apa ada kaitannya dengan prioritas jangka pendek tadi itu? Dalam artian gini Pak, kan tadi Pak Iwan bilang jangka pendeknya artinya kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dulu nih. Yang perlu, yang prioritas. Kemudian nanti ada jangka panjangnya nih. Nah, kalau jangka pendeknya nih misalnya
tidak disesuaikan dalam arti tidak disesuaikan untuk jangka panjangnya, bisa jadi di tengah jalan dia akan ketemu lagi, akhirnya ngulang lagi nih dari awal. Ya kan kayak gitu kan Pak ya, betul. Ceritanya kan. Nah, terus gimana tuh Pak? Apakah ketika mengerjakan sesuatu yang jangka pendek ini itu bisa punya impact yang baik untuk jangka panjangnya atau enggak gitu? Jangan sampai pas sudah melakukan jangka pendek, pas masuk ke proses jangka panjangnya, ternyata yang jangka pendek ini salah, ngulang lagi dari awal. Itu kan biaya lagi, terus waktu lagi, ya kan? Itu yang kemudian kita dalam melakukan perbaikan atau koreksi gitu ya, itu betul-betul harus melihat nanti plan pemerintah kota tahun depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ini kan sudah kelihatan nih. Blueprint-nya ada dong Pak ya? Sudah ada. Jadi pemerintah kota itu dalam membangun kota itu tidak hanya RPJM-nya, tapi RPJP-nya. Gitu. Tidak hanya 5 tahun, tapi 20 tahun. Jadi kesepakatan kita dalam menentukan tata ruang, kemudian mana yang menjadi daerah pemukiman, mana yang daerah hijau, mana yang daerah pertanian, mana daerah hutan, mana yang daerah niaga, segala macam itu ada blueprint-nya. Gitu. Jadi ketika nanti kita membuka kawasan, itu betul-betul harus inline gitu ya dengan RPJM kita, harus inline dengan RPJP kita, sehingga kemudian penanganan persoalan hari ini itu penanganan persoalan yang sifatnya berkelanjutan. Gitu. Jadi kan nanti ada teman-teman Bapeda gitu ya, kalau kita mengusulkan sesuatu, kita mengusulkan ini nih di daerah sini nih, Kelurahan Geraha Indah nih misalkan, kita mau pelebaran jalan, oh itu begini Pak, nanti akan ada pekerjaan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, jadi kita jangan masuk, ya kita nggak masuk begitu, karena nanti ke depan akan diambil alih oleh pemerintah provinsi. Nah jadi inilah namanya butuhnya sinkronisasi pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD kita gitu ya, jadi semuanya terukur dan dipandu dengan jelas lah begitu. Tapi ada perubahan nggak Pak untuk kayak RPJM kita dengan kondisi sekarang yang gini. Jadi kalau bicara RPJM itu kan komitmennya pemerintah kota ya. Dalam hal ini visi misinya kepala daerah ya. Visi misinya kepala daerah 5 tahun ke depan nih. 5 tahun ke depan. Sekarang ini Pak Rahmat dan Pak Bagus dengan komitmen kepada masyarakat kemarin pada saat pemilu kemarin dia kan punya visi misi tuh. Kemudian dituangkan dalam RPJM. 5 tahun yang dibahas bersama dengan DPRD, dia mau bangun jalan berapa, dia mau bikin jembatan berapa panjang, dia mau bikin berapa sekolah, dia mau bikin berapa puskesmas, rumah sakit, dan segala macam. Kemudian kita sepakati dalam sebuah peraturan daerah, namanya Perda RPJMD, gitu ya. Ini jadi guidance kita dalam pembangunan ke depan 5 tahun. Dan ini harus inline dengan RPJP kita. Jadi ada kesinambungan cerita pembangunannya, arah pembangunannya. Dan bisa saja dalam pertengahan tahun, Mas Maulana, di tahun ke-10, kita merevisi nih, karena ada kebijakan IKN kayak kemarin, atau IKN akan ada seperti apa lagi, begitu. Nah, kemudian kita merevisi RPJP kita merevisi tata ruang kita, misalkan. Tentunya dengan persetujuan. Tidak melanggar aturan. Tapi perubahan itu kan tidak menghilangkan yang jadi visi misi tadi itu kan ya Pak ya. Nggak boleh ya. Okay. Dan visi misi juga harus inline ya. Bicara Balikpapan 20 nggak bisa. Bicara Balikpapan 20 tahun ke depan. Iya. Oh nanti di Balikpapan itu akan ada jembatan dari mana? Sepinggan lama ya, Bandara Lama ya, sampai ke Melawai gitu ya, dalam RPJP kita. Jadi sebisa mungkin nanti kepala daerah itu dalam periode tertentu itu bisa membangun itu. Gitu. Berarti PR-nya banyak ya Pak ya, Balikpapan ya? Balikpapan ini kan, alhamdulillah lah kita kita punya kota sangat baik sekali begitu ya. Kita juga kebagian keberkahan lah maksud saya. Ada pembangunan IKN ini mendorong investasi swasta semakin percaya gitu sama potensi yang ada di Balikpapan. Kalau kita tidak tata Balikpapan ini dari sekarang gitu ya, baik itu pembangunan infrastrukturnya, fisiknya, pembangunan sumber daya manusianya, kita khawatir nanti arah kita nggak optimal begitu. Kita pengen ke depan ada legacy gitu ya, kami yang di DPRD ini gitu ya,
yang memiliki kebijakan dalam membuat sistem, membuat perda, membuat kesepakatan bersama dengan pemerintah kota, mendukung pembangunan kepala daerah, itu punya legacy yang bisa kita wariskan. Ya, yang punya sebagai kota yang modern ya. Visi misi kita menjadi kota global. Kota global ya, modern, yang mandiri. Iya. Pak, ini karena tadi Bapak sempat nyinggung di dalam visi misi dari kepala daerah, yang dalam hal ini Pak Wali Kota ya, itu ada perencanaan SMA, sekolah-sekolah yang ada, terus puskesmas gitu ya. Saya mau nanya nih, apakah dari visi misi itu yang berhubungan dengan pendidikan, apakah sudah berjalan, apakah ada penambahan sekolah atau apa? Tapi jawabannya nanti Pak, setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana pendengar KP, tetap di Kedai Aspirasi DPRD Balikpapan. Pendengar KP dalam Kedai Aspirasi Kota Balikpapan ya, yang tentunya di siang hari ini masih semangat ya Pak ya. Semangat. Ngomongin soal Kota Balikpapan tercinta. Banget. Pasti kalau Pak Iwan udah lama banget jadi orang Balikpapan ya Pak ya? Since I was born. Oh, you was born in here. Yes. Oh, pantesan. Pantesan ya. Warga asli. Enggak. Kalau orang-orang Balikpapan asli itu biasanya memang dari barat, barat atau utara, ya kan Pak ya? Jujur Pian. Jujur ya kan. Ya, artinya
sudah mengikuti perkembangan Kota Balikpapan tuh dari zaman yang mungkin kita jalan masih sepi, slow ya kan, jalannya slow. Sekarang living, ya. Iya, sekarang kan rush banget kan betul. ya kan. Nyebrang aja bingung, rame banget motor. Iya, saya pun kalau mau nyebrang sekarang takut loh, Pak. Saking crowded-nya Kota Balikpapan tapi gitu. Gini, ada pemikiran tuh gini. Balikpapan tuh kan kota yang slow, nyaman gitu. Iya. Kalau bisa kita ini oke lah gitu ya, jadi IKN modern, tapi jangan hilang rasa yang ibaratnya kenyamanan itu. Iya, benar. Apa namanya, Balikpapan yang jangan terlalu modern lah. Tetap kita menjaga heritage-nya yang masih ada lah gaya-gaya pembangunan Balikpapan. Jadi kalau bisa ke depan, masyarakat juga bercerita begitu ya, berharap. Identitasnya nggak hilang Nggak ya, hilang Pak begitu. ya. Ya itu memang sekarang saya juga lama Pak tinggal di Balikpapan. Saya memang nggak lahir di sini, saya lahirnya di Rusia Pak. Nggak Pak, bercanda. Bercanda Pak. Serius kita masih Putin. Oh, iya. Maksud saya Punya nuklir ya. saya dari SD sudah di sini ya kan, memang pindahan dari Bontang terus ke Balikpapan, melihat perubahan Kota Balikpapan tuh luar biasa, sangat signifikan. Kemarin kedatangan tamu juga katanya, dia bilang, saya 10 tahun 2015 saya ke sini. Dia ngomong gitu. Terus baru 2025 ini artinya 1 dekade lah ya. 10 tahun. 10 tahun nggak kayak gini Balikpapan. Dia sempat ngomong seperti itu. Balikpapan nggak kayak gini ya. Iya, saya aja yang tinggal di sini merasa perubahannya kok, apalagi kamu yang nggak tinggal di sini pasti ngelihatnya berbeda ya kan. Nah, kembali nih ke area utara ya kan. Area utara tuh dulu hampir dibilang tidak terjamah. Dalam artiannya kita kalau mau ke Samarinda baru lewat situ. Betul. Kalau kita nggak ke Samarinda kita nggak bakalan main ke situ. Iya, betul. Dulu dari sinyal di atas kilo 10. Itu masih zamannya sinyal lah. Dulu kan zaman kita dulu nggak ada yang namanya sinyal. Kita nggak pegang handphone. Iya. Iya kan? Kita andalannya cuma telepon rumah gitu kan. Nah, utara paling sampai kilo 5. Iya. Sampai di Karyangau mau belok kiri itu kan. Iya, sampai di situ aja batasnya. Selebihnya ya udah sepi gitu kan. Nah, tapi sekarang kalau kita lewat sana ya kan emosi. Kenapa? Banyak banget orang di sana. Pada ngapain sih semua di utara nih gitu kan. Belum lagi transformer tuh Pak yang lewat. Bumblebee dan kawan-kawan, Optimus Prime ya kan. Nah, yang itu yang bikin akhirnya kecelakaan juga sering terjadi. Ya, itu berarti catatan penting juga tuh kan Pak ya? Iya. Karena begitu padatnya kendaraan-kendaraan yang lewat di situ, ya kan? Masyarakat juga menggunakan jalan yang sama ya kan? Nah, kembali Pak, kalau tadi di sesi selanjutnya saya menanyakan mengenai sekolah yang ada di Balikpapan Utara, ya kan? Kalau Bapak tadi boleh berbangga bilang, oh kita punya ITK, ada STT Migas di sana, Poltek ada, ya kan? Tapi untuk yang di bawah, yang high school-nya atau SMP, elementary-nya, SD-nya itu, apakah sudah bisa menjangkau semua orang-orang yang tinggal di Balikpapan Utara? Iya, alhamdulillah lah begitu ya. Kita dalam 4 tahun belakangan ini proses pembangunan baik itu SD dan juga apalagi SMP ya, ini sangat signifikan ya penambahannya ya. Jadi kita apresiasi kepada Pak Rahmat Masud gitu ya, wali kota kita yang sudah membangun SMP di Geraha Indah gitu ya. SMP Geraha Indah itu transisi dari Rijal Rahmat ke Pak Rahmat yang melanjutkan SMP dan SD terpadu. Kemudian ada SMP di Balikpapan Barat gitu ya, yang di sisi lautnya di daerah Margasari, yang di atas SMP 25 air itu ya Pak ya? Ya, di atas air, di atas laut. Kemudian hari ini ada kemudian Sepinggan di Regensi, tuh selatan, ada juga SMP ya. Kemudian di yang baru ini yang di Gunung Pasir, Telagasari, itu keren banget tuh sekolahnya SMP-nya. Yang di Telagasari? Keren banget itu connect itu di belakang dengan perpustakaan Kota Balikpapan. Jadi kalau di bawahnya telaga. Ya. Jadi itu kalau kita konekkan itu kayak kita lagi sekolah di luar negeri deh perasaan itu. Jadi menurut saya ini salah satu potensi yang di Gunung Pasir ini jadi sekolah unggulan juga lah begitu ya. Dan kemudian di Balikpapan Timur ada SMP lagi. Jadi sangat signifikan penambahan SMP yang ada di Balikpapan.
Kemudian dalam RPJM ini ke depan 5 tahun ke depan setiap tahun akan dibangun sekolah-sekolah lagi, baik itu SD maupun SMP. Jadi di utara kita di utara itu alhamdulillah cukup banyak ya SMP ya, ada SMP 3, ada SMP 6, ada SMP 11, ada SMP 15, di atas lagi ada SMP 20 ya. 17 ya, SMP 17 ya. SMP 15. Nah, SMP 24 yang di Geraha tadi, jadi ada kurang lebih 6 atau 7 SMP begitu ya. Dan yang jadi persoalan itu di Muara Rapak ya. Muara Rapak itu teman-teman berharap ada dibangun sekolah situ ya. Dan di Batu Ampar untuk SMP-nya. Jadi nanti kita dorong dah di periode Pak Rahmat Bagus ini, Pak Bagus ini untuk bisa membangun sekolah baru lagi gitu. Terakhir kita dapat tanah hibah gitu ya dari masyarakat di Batu Ampar untuk dikembangkan untuk pendidikan gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjawab untuk lokasi ya, kebutuhan lokasinya. Jadi Gunung Samarinda Baru informasinya akan dibangun juga sekolahan gitu ya di kawasan yang daerah Wika kalau tidak salah. Tadi Bapak sempat keluar statement sekolah-sekolah unggulan. Ya kan. Nah, dengan banyaknya sekolah yang direncanakan dan bahkan sekarang sudah ada ya, sudah berjalan. Apakah standar unggulnya itu sama dengan yang sudah ada? Let's say SMP 1, SMA 1 ya kan, ataupun sekolah-sekolah swasta yang lainnya ya kan. Kita nggak bisa membanding-bandingin negeri dan swasta, kita harus sama semua ya kan. Unggulnya tuh sama, prestasinya tuh harus sama. Nah, dengan sekolah yang baru artinya kan kita juga kita menginginkan impian kita dalam merupakan sekolah unggul ya kan. Nah, itu gimana Pak caranya untuk bisa mencapai standar unggul yang dimaksud? Tentu nanti ini teman-teman Komisi 4 ya yang bisa merumuskan begitu ya, dan teman-teman dari Disdik, kami di Komisi 1. Tapi saya punya pemikiran tuh begini, bisa jadi dalam hal untuk mendorong sekolah unggulan, misalkan karena dia dekat gitu ya dengan SMP unggulan, SMP 1, SMP 2 dan SMP 12. Bisa jadi nanti dia mengadopsi atau majority guru-guru itu nanti bisa ditempatkan di sekolah yang baru dibuka begitu ya. Ini kan biasa dilakukan gitu ya. Misalkan dulu kita punya SMK 6 yang baru buka gitu ya. Itu kiblatnya adalah SMK 1. Jadi kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya semua timnya itu dari SMK 1. Waktu bukanya ITK pun juga begitu. ITK itu adalah adiknya dari ITS gitu ya. Jadi seluruh dosen, rektornya itu semua dari ITS. Dan bahkan dulu anak-anak Kalimantan Timur yang masuk di ITK pada saat belum siap, itu kuliah awalnya di ITS gitu. Jadi dalam hal untuk kita mendorong sekolah unggulan itu bisa polanya seperti itu. Jadi menurut saya di luar daripada infrastruktur yang bagus, yang nyaman kan gitu ya, di SMP yang dibangun sekarang itu, penguatan sumber daya manusianya bisa dilakukan pola-pola seperti itu. Kalau yang di daerah barat dan utara? Kan masing-masing punya sekolah unggulan tuh. Misalkan kayak di utara itu SMP 3, SMP 6, karena udah duluan kan, udah banyak prestasi. Itu jadi rebutan deh kalau setiap tahun. Nanti bisa melakukan pola seperti itu, saya kira mungkin bisa begitu ya. Di barat tuh ada SMP 4. Ada SMP 9. SMP 9. Itu jalan yang diambil untuk biasanya begitu ya. Untuk bisa menyamakan kalau standar saya mengamati unggulan. polanya begitu. Jadi guru-guru atau kepala sekolah yang berprestasi, yang punya wawasan pendidikan, visi pendidikan yang ke depan, bagaimana mengelola siswa-siswi, bagaimana memanage para guru-guru, bagaimana meningkatkan kualitas guru, bagaimana pedagogik ngajarnya seperti apa, dan segala macam, bagaimana menguatkan ekstrakurikuler, karena belajar itu tidak sekedar akademis, tapi juga nanti ada non-akademisnya, misalkan ekskul, seni musik, olahraga, dan segala macam. Nah, kan ketika kepala sekolah ini mampu mengembangkannya jadi SMP yang berprestasi, pada kita buka SMP, kita bisa dorong kepala sekolah tersebut
jadi leadernya lah di sekolah yang baru. Artinya tujuan kita kan sama-sama melahirkan SDM yang unggulnya tuh sama semua gitu ya kan. Ya minimal sama semua gitu, tidak ada yang kurang dibanding yang lainnya kan, daripada sekolah-sekolah yang sudah ada duluan gitu kan. Saya yakin lah itu dengan pola yang dilakukan oleh pemerintah ini hari ini seperti itu, semua SMP itu akan menjadi sekolah unggulan dengan kekhasannya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Gitu. Soalnya kan kalau bilang lulusan mana? Oh di daerah barat ya, utara ya, pinggiran gitu kan Pak ya. Jangan salah. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai lulusan SMA Kilo itu jadi gubernur loh hari ini. Nah itu dia. Oke, Pak terakhir Pak nih mungkin ada statement khusus nih buat keseluruhan perbincangan kita hari ini untuk pendengar KP, terlebih untuk warga Kota Balikpapan keseluruhan. Ya, terima kasih Mbak Kris, Mas Maulana dan seluruh pendengar di KPFM. Kami dari DPRD Kota Balikpapan sangat senang sekali gitu diajak kolaborasi seperti ini, dan kami minta masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Jadikan DPRD ini menjadi wadah aspirasi untuk kemudian sama-sama berkolaborasi mencarikan solusi. Bisa jadi ada nanti persoalan yang tidak kita rekam dengan baik gitu ya. DPRD menjadi wadah untuk kita kemudian memasukkan program-program yang menjadi prioritas gitu bagi persoalan di tengah masyarakat. Jadi kami sangat terbuka untuk mendengarkan aspirasi, memperjuangkan aspirasi, dan dalam setiap kegiatan reses tuh bisa tuh hadir kegiatan reses di DPRD atau mengundang teman-teman DPRD pada saat masa resesnya, diajak untuk ayo dong hadir di kampung kami, datang dong di kawasan kami, sehingga baik secara formal maupun non formal kegiatan itu, persoalan itu bisa kita bisa kita lihat dan oh ini ternyata urgent, ini ternyata prioritas, dan kemudian bisa diatasi secara bersama-sama dengan pemerintah kota untuk bisa selesai lah, seperti itu. Oke, artinya dari sisi sosialnya juga ada blend ya Pak ya, iya, betul. Antara pemerintahan kota sama masyarakat. Iya betul. Baik Pak Iwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di sini. Mas Maulana juga ya, kami berdua banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih, karena dari kesibukan yang ada masih punya waktu buat kita ngobrol. Sukses terus Pak, semoga amanah semua. Amin, yang jadi PR untuk pemerintah kota ini ya. Baik pendengar KP, saya Kris Azalia dan juga Bung Maulana pamit dari ruang dengar Anda. Tetap di 95.4 KPFM, dan kita akan jumpa lagi nanti di Kedai Aspirasi DPRD Kota Balikpapan berikutnya. Sampai jumpa.